Ya, kali ini kita akan membahas mengenai hukum gerak Newton, di mana kita masih mempelajari hukum gerak Newton pada sistem katrol ya. Sistem katrol. Tapi bedanya di sini katrolnya kita gantungkan ke sebuah atap ya. Dan di sini ada dua buah benda ya yang dihubungkan oleh sebuah tali. Katakanlah benda pertama masanya itu M1 dan benda kedua itu masanya M2 ya. Misal jika M2 lebih besar daripada M1 atau massa benda 2 lebih besar massa benda 1, dan massa katrol diabaikan, artinya massa yang katrol ini diabaikan, dan katrol licin, tentukan berapa besar tegangan tali ya, tegangan tali yang ini, dan percepatan sistem. Percepatan artinya kalau M2 ini lebih besar daripada M1, maka benda ini pasti akan bergerak. Geraknya kemana? Kita jawab sama-sama ya. Jadi sebelum mencari percepatan sistem dan tegangan tali, kita itu harus tinjau gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Katakanlah benda 1 ya. Jadi kalau saya bikin kotak ini ya, ini nanti kita amati cuma benda di 1 ya, benda 1. Gaya yang bekerja pada benda 1. Nah, kita jabarkan gayanya. Di sini ada tali terus diikat ke benda 1 ya. Katakanlah masanya itu M1. Nah, tentunya tali ini memiliki tegangan yang arahnya ke atas ya. Dan massa benda 1 ini pasti memiliki namanya gaya berat yang arahnya ke bawah, katakanlah W1 ya. Nah, kita tahu bahwa gaya berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Dalam hal ini massa benda 1 dikali dengan percepatan gravitasinya. Nah, untuk benda 1 ya, karena benda 1 itu atau M1 itu lebih kecil daripada M2, maka pasti M1 ini akan geraknya ke atas. Nah, gaya yang searah dengan arah gerak benda, maka dia itu tandanya positif. Sedangkan kalau gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda, maka tandanya negatif. Dalam hal ini ya, kita bekerja pada gaya searah sumbu vertikal atau sumbu Y ya. Jadi berdasarkan hukum Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A ya. Ini general ya. Tetapi karena di sini yang hanya bergerak itu pada arah vertikal atau searah sumbu Y, maka di sini sigma Fy-nya sama dengan M1 dikali A ya. M1 dikali A.
Kalau sigma fx-nya berapa? Ya, karena dia tidak bergerak searah sumbu horizontal atau mendatar atau sumbu x, maka sigma fx-nya itu sama dengan 0 ya. Ya, kita abaikan yang sigma fx, kita fokus ke sigma fy dulu ya. Nah, di sini arah t-nya itu ke atas dan arah gerak bendanya juga ke atas, maka positif t dikurangi dikurangi W1 sama dengan M1 dikali A. Jadi T ini ya kalau positif kita nggak akan tulis, dikurangi W1 itu M1 dikali Y sama dengan M1 dikali A. Maka T sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali Y. Nah, inilah tegangan yang dialami oleh tali ya selama bergerak ya. Ini pada benda satu sudah dapat nih tegangannya. Tapi kan yang ditanya bukan hanya tegangan tali, yaitu percepatan sistem. Maka kita tinjau benda 2. Benda 2 ya. Benda 2 ini sama digantung oleh seutas tali yang sama, tetapi masanya lebih besar daripada M1. Karena masanya lebih besar daripada M1, maka si benda 2 ini ya pasti akan bergerak ke bawah ya. Dia pasti akan geraknya ke bawah. Dan ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Jadi ini A-nya ke bawah, T-nya ke atas, kemudian yang ke bawah lagi ada gaya berat benda 2 atau W2. W2 itu sama dengan M2 dikali percepatan gravitasi. Oke, sama juga karena dia itu mengikuti hukum Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Dalam hal ini yang bergerak hanya sumbu Y, jadi sigma Fy sama dengan M2 dikali A. Sigma Fy-nya sigma Fx-nya juga sama dengan 0 karena tidak bergerak searah sumbu horizontal ya. Nah, sigma Fy-nya yang searah dengan arah gerak benda yaitu yang gaya berat atau W2. Jadi W2 itu positif dikurangi yang berlawanan ya gaya tegang tali atau tegangan tali dikurangi T sama dengan M2 dikali A. W2 itu apa? W2 itu M2 dikali G dikurangi T itu apa? T itu yang ini ya. Jadi T itu M1 dalam kurung M1 dikali A ditambah M1 dikali G ya sama dengan M2 dikali A ya. Ya, kita pecahkan saja ya. Jadi M2 dikali G min M1A min M1G sama dengan M2A ya. Kita kumpulkan A sama A, G sama G ya variabelnya. Jadi di sini M2 dikali G ini dikurangi M1 dikali G yang ini sama dengan M2A. Nah, yang ini pindah ke sebelah kanan ya. Karena pindah jadi positif ditambah M1A. Kemudian kita keluarkan G dan A-nya. Jadi M2 dikurangi M1 dikalikan dengan G sama dengan M2 ditambah M1 dikalikan dengan A atau percepatan. Maka nilai percepatannya adalah ya M2 dikurangi M1 dikalikan G dibagi M2 ditambah M1.
Ya, inilah percepatan yang akan didapatkan jika sistemnya berbentuk katrol seperti ini. Dengan catatan masa katrol diabaikan dan katrol licin ya. Artinya si katrol ini tidak ikut berputar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum tak paham, ya kalian putar-putar saja video ini sampai paham. Nanti kita akan bahas di bentuk-bentuk hukum gerak Newton yang lainnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.